Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa marilah kita buka daripada pengajian malam Jumat ini dengan membaca suratul Fatihah dan diniatkan juga untuk keberkahan daripada masjid atau musalla Al-Huda ini beserta jamaah lingkungannya. Ala hadidiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi untuk diawali karena ada keperluan, beliau minta diawali untuk mengisi ta'lim. Jadi mari sama-sama kita simak daripada pengajian ini. Insyaallah pembahasannya tentang targhib Ramadan, tentang puasa Ramadan. Shallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamis siyami, bab tentang pembahasan puasa. Puasa itu menurut bahasa al-imsaku, puasa menurut bahasa nahan. Apa aja yang maknanya ditahan, puasa menurut bahasa. Kita nggak ngomong-ngomong nih dari subuh sampai sebelum maghrib, itu lagi puasa namanya. Puasa apa? Puasa nggak ngomong.
kita nggak keluar rumah, ya puasa juga, tapi menurut bahasa. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin maksusatin. Sedangkan puasa itu menurut syariat adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Ini kalau definisi ini definisi umum. Ini definisi puasa umum. Nahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri waktu puasa ya. Itu juga yang punya istri. Atau Pas ini jangan tersinggung dong. Muntah dengan sengaja, ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Misalnya orang naik angkot, ya, muntah di angkot, nggak batal puasanya. Orang hamil apa, enak ya. Kadang-kadang orang hamil kan kena aroma parfum, kena aroma masakan tetangga, kue. Itu kalau muntah dia nggak sengaja, nggak apa-apa. Atau makan lupa, habis hari pertama sahur subuh tidur lagi, bangun jam 8. Lihat ada makanan nih, emang biasa makan jam 8 jam 7 dia makan. Lembang habis makan dia minum, lah bininya tahu, lah kok makan lapar kan puasa. Nah kalau jatuhnya kayak gitu nggak batal puasanya, lanjutin puasanya. Itu namanya bonus apa, sahur 2 kali. Cuman saya bingung, lupanya lama bener, habis pentung ya, baru ingat. Kalau sesuap astagfirullahaladzim. Nah kalau orang lagi makan nih, ternyata puasa, ingat astagfirullahaladzim. Ketika dia ingat, makanan di mulut dibuang. Itu jangan astagfirullahaladzim, kalau nggak batal. Yang merugi. Kalau lupanya enggak apa-apa, tapi pas ingat buang, tanggung ya gitu, telan batal. Kenapa batal? Karena dia sudah ingat. Ya. Kita musuh tidak, bukan? Hah? Musuh. Bukso? Iya, kita musuh aja dah. Kalau gitu ya nggak bisa, kan dia ingat. Ingat ya. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Besok lupa lagi. Lah itu mendoya namanya. Lupa pakai diulang. Ya. Niatnya kapan niatnya? Niatnya boleh startnya pada maghrib. Ya. Buka puasa sama maghrib, ya niat tuh. Niatnya di dalam hati. Kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lil fardhi lillahi ta'ala. Itu melafatkan niatnya maksudnya. Makanya kalau tarawih nanti kalau imam mau bareng-bareng melafatkan niat boleh, tapi jangan fardhon lillahi ta'ala sallallahu. Niatnya di mana? Kan niatnya dalam hati. Kalau mau imamnya jangan selalu langsung, tunggu jeda biar jamaahnya niat dalam hati. Saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Baru sallallahu. Ini baru lapatin niat belum dalam hati udah sallallahu aja. Kebanyakan kita begitu. Nah, kalau puasa nanti pakai 2 madhab, niat yang sebulan sama niat yang setiap malam. Jadi tarawih nih, kita niat sendiri boleh. Nawaitu shoma syahrin Ramadhani hadhihi sanati fadl. Saya niat puasa 1 bulan di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi besok tetap aja kudu niat setiap malam. Itu menjaga-jaga aja. Kali dia lupa niat, ada mazhab yang membolehkan niat 1 bulan. Gitu. Saya selalu begitu. Nah, jadi kalau tiap malam bersahur tetap niat.
atau ntar sahur boleh, ya kan? Yang penting sebelum subuh. Kalau subuh udah nggak boleh. Maka kalau kita nggak niat, hanya satu teori mazhab yang setiap malamnya niat, kalau dia lupa maka nggak sah puasanya. Jadi saya sarankan kalau nanti panjang umur puasa Ramadan niat sebulan dan niat setiap malam untuk besok puasa. Wa syaraitu wujubi syami salah satu asya'a. Dan adapun syarat wajibnya puasa ada 3. Pertama Islam. Islam, orang Kristen mah udah wajib. Ya. Kalaupun dia puasa nih, ada orang Kristen Pak, dia puasa Ramadan puasa Pak, sahur, non Muslim puasa dia, dan dia pengaku dia puasa dan sampai maghrib. Nah kalau dia puasa Ramadan sampai maghrib nggak dapat pahala, karena persyaratan pertama wajib adalah Islam. Meskipun dia puasa tidak dapat pahala, ya. Dia kalau mau makan Pak, dia baca bismillah, gitu. Dan sedekahnya luar biasa. Dan dia membangun musola di Bekasi itu dari nol, tanahnya dia beli, bangunannya dia sendiri di Burangkeng. Burangkeng mana Burangkeng? Bekasi ya. Burangkeng. Dia bangun Pak. Orang Islam, tapi kalau dia puasa nggak sah. Apalagi wal bulugu, bulug itu maknanya udah balik. Laki-laki kalau udah ngimpi, perempuan udah menstruasi. Tuh. Bagaimana kalau cucu kita, anak yang masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ajarin puasa, gitu lah. Meskipun dia belum wajib karena belum terkena hukum syariat, kenapa belum balik, tapi kita diajarkan namanya tarbiyah lil aulad ibtisali shaum, ya. Ngajarin anak untuk ngerjain puasa semampunya kan. Mau bidahor kan kita ngalamin, saya ngalamin Mas Muslim malam masih dahor ya, dahor pokoknya gua hampir tak bidahor puasa lagi. Iya ya, nggak akan eksperimentum puasa lagi tuh, maghrib puasa lagi. Kalau dulu saya pernah ingat masih pas berapa tuh ya. Jadi ibu saya itu Umi bilang besok puasa ya, iya sahur. Dan kita dulu kecil masih punya gini, makan sahur yang banyak biar kuat. Ya, masih gitu, makan banyak biar puasnya kuat. Padahal mah jujur aja, puasa itu kuatnya bukan karena sahur. Sahur mah sunnah. Yang membuat dia kuat apa? Karena niat. Niatnya. Dan itu kekuatannya kadang-kadang ada orang yang dewasa kalah sama bocah. Bocah 7 tahun puasa sampai maghrib. Lainnya orang udah tua 55 tahun kagak puasa, berarti dia kalah kemampuan niatnya sama yang kecil. Dan orang yang nggak puasa Ramadan itu dosa besar Pak. Bahkan dalam kitab fikih sunnah, barang siapa saja yang membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, maka dosanya enggak kebayar meskipun dia puasa sepanjang tahun. Kecuali ada rukhsah, kalau rukhsah itu beda. Ya kan? Itu kan memang Allah kasih rukhsah itu pada orang-orang tertentu ya. Ajarin Pak, enggak bakal mati kok. Enggak ada orang puasa bakal mati. Karena Nabi yang menjamin sumu tasih. Puasalah engkau sehat. Ibarat mesin mah kita diistirahatkan. Ya, dibengkelin, di-tune up, ya kan, ganti oli, segala macam, dibersihin tuh. Ya. Kalau kita enggak pernah puasa berpuluh tahun Pak, itu akan jadi penyakit. Mesinnya cepat rongsok. Nah, puasa tidak ada sesuatu amal ibadah yang Allah perintahkan pasti ada manfaat. Yang dilarang pasti ada mudarat. Puasa. Jadi bahkan tidak apa-apa orang tua ngasih reward. Ya. Sehari dulu sikapi dulu sehari 5.000. Jadi dari kelas 1 itu yang maghrib. Toh kalau udah asar nih, sholat asar
udah kakak kuat nih, udah diulang kan apa tahu sih kan. Ya masih saya nyari akal bagaimana nih orang sampai maghrib. Udah tidak sih, mandi. Saya mandiin kok sampai kepala kan. Bagus mandi kan, pakai baju, saya sudah tidur kan. Gepek pas angin kan dia pules tuh. Iya, kita bangun maghrib, nyari akal bagaimana dia nggak buka puasa. Tapi tidak ada permasalahannya. Karena begini Pak, jangan mencoba orang wajib puasa saat dia balik. Berat. Apalagi kagak makan, kagak minum. 14 tahun sudah mulai puasa sampai maghrib Pak. Oh berat. Makanya cucu anak ajarin puasa. Meskipun sampai zuhur enggak apa-apa, sampai asar enggak apa-apa. Kan dia belum wajib. Biar dia ngerasain lapar tuh puasa gimana. Jangan dimanja-manjain anak. Kalau udah gede dia puasa, belum tentu. Makanya yang dipanggil untuk menjalani ibadah puasa bukan orang Islam. Fikihnya syariatnya Islam. Ya, tapi yang menjalani orang beriman. Karena lafaz yang dikhitabkan untuk puasa ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu. Wahai orang-orang yang masuk Islam. Kenyataannya coba aja pagi-pagi ke pasar Ciputat jam 8 nonton bunyi belanja. Ya kan, yang rokok, yang ngopi, yang indomie, ya kan kayaknya orang muslim. Tapi kenapa dia nggak puasa? Ya karena nggak beriman. Nggak ada sentuhan. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban puasa, mengingkari nih, puasa nggak wajib. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, dia akan jadi murtad. Karena menghilangkan satu kewajiban. Mendingan dia nggak puasa paribasa itu, tapi tidak menganggap puasa kagak wajib, salat kagak wajib. Itu kalau belum salat kagak wajib, kufur dia dan murtad. Kenapa? Karena dia tidak meyakini satu kewajiban yang memang Allah suruh sama kita sebagai orang Islam. Kalau nggak puasa dong dosa besar, tapi tetap muslim. Tapi kalau dia bilang sholat mah wajib, puasa wajib, ngomong begitu langsung murtad itu. Kenapa? Udah nggak percaya lagi sama satu perintah wajib yang Allah berikan kepada kita. Apalagi wal aklu, dia berakal. Kalau nggak ada akalnya nggak wajib. Itu dia nggak puasa, mungkin dia buat Islam kali, Islam, tapi dia belum balik kali. Lo kan punya anak kuliah belum balik juga. Mungkin PA kali dia mana gitu. Karena orang PA boleh nggak puasa, iya kan? Oh, orang tuh PA sih orang jual nggak akal itu, nggak ada semua. Maka jatuhnya ini orang yang melanggar perintah Allah. Orang yang akal nggak puasa boleh, nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih doain duit, tahu duit dia belum gila namanya. Iya, masih doain makan, kan? Dia tahu, iya cewek cakep, ya. Hilang akal itu gila. Makanya orang gila tidak kena syariat untuk puasa. Ya. Wal qudratu ala shaumi, dan mampu untuk mengerjakan puasa. Emang ada orang yang mampu? Ada. Orang sakit, ya. Orang sakit boleh nggak puasa? Boleh. Cuman dilihat sakitnya. Ilo kan pilek agak puasa. Mengapa lo nggak puasa? Lagi sakit. Sakit apa? Pilek. Ya ilah pakai pilek agak puasa. Bukan itu puasa. Penyakit yang kalau kita puasa akan membuat penyakitnya nggak akan beres nih kan, karena harus ada asupan makanan nih kan. Boleh orang sakit yang punya harapan sembuh boleh nggak puasa. Kalau orang sakit yang nggak punya harapan sembuh, beratah kalau secara medis ya, enggak. Dia cuma nunggu aja saatnya. Ya. Maka kalau orang yang di puasa tidak ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak puasa, tapi harus bayar
fidyah. Orang hamil boleh nggak puasa? Boleh. Orang menyusui boleh nggak puasa? Boleh. Tapi ada konsekuensinya. Kalau orang hamil menyusui, kalau dia nggak puasa karena anaknya, maka dia karena anaknya nih kan dia double, puasa juga, bayar fidyah juga. Kalau karena anak, kalau saya puasa kesian anak nih, udah 2 bulan lagi butuh asupan makan macam, dia khawatir sama anaknya, maka double, puasa juga, fidyah juga. Tapi kalau karena dirinya sendiri, nggak ada dihubungkan dengan anak yang dia susui atau anak yang dia kandung, maka dia hanya wajib bayar puasanya saja. Orang musafir boleh nggak puasa? Boleh, nggak puasa, dapat rukhsah. Tapi konsekuensinya bayar habis lebaran. Pergi kemana? Ya perjalanan jauh. Ya minimal 90 km. Misalnya ya boleh ke Jawa ya, Jawa, Malang, Solo, Jogja, Semarang. Boleh naik mobil sendiri. Waduh kayaknya mahal banget ini. Perjalanan jauh nggak ada serep lagi, mobilnya apa nyetir cuma sendirian, wah kayaknya nggak sanggup. Boleh nggak puasa? Ustaz, saya nggak naik mobil, naik pesawat di Solo, kasih bentar, paling 1,5 jam ya. Tuh. Boleh nggak kita nggak puasa? Boleh. Kan kita capek, bukan masalah capeknya, tapi dibolehkannya orang musafir yang melebihi jarak 90 km tidak puasa. Tapi mana yang utama? Kalau bagi saya, kalau dengan jalan udara, dengan jarak dari sini diantar ke bandara, mobil ber-AC, dari bandara masuk ruangan ber-AC, pesawat ber-AC, turun di pesawat dan dikit AC, jemput jika di bandara AC. Kan logikanya kan nggak capek. Kalau yang pesawat mah mendingan puasa, karena nggak capek dan nggak dilelahkan dengan perjalanan. Tapi kalau yang kendaraan diri nggak ada sopir, wah lelah banget. Ya kalau kayak gitu mah ya puasa lah kalau memang. Karena kalau dia petanggal puasa khawatir perjalanannya berbahaya nih, ngantuk segala macam kan. Ya itu kan lebih berbahaya. Buka puasa nggak puasa boleh. Tapi konsekuensinya habis lebaran dibayar. Iya. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Fardunya puasa ada 4. Ahaduha an-niyatu, yang pertama niat. Di mana? Bil qalbi, di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadana au nadran fala budda min iqa'i niyati lailan. Seperti puasa fardu Ramadan atau nazar. Nazar itu enggak harus di bulan puasa. Ya. Di luar puasa, kalau anak saya diterima di universitas negeri, saya mau puasa 3 hari. Lulus, maka orang tersebut wajib puasa. Niatnya di malam hari, pada maghrib boleh. Tapi kalau puasa sunnah, yang penting pada subuh dia belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, dia subuh tidur, bangun jam 9 misalnya. Udah mau makan gak ada makanan nih, ya hari Senin lagi, puasa aja dah. Meskipun malam dia kan niatnya sih saat itu boleh kalau puasa sunnah. Rasul pernah begitu, bangun tidur, mau makan nggak ada, ya kan? Dah lanjutlah puasa Senin, dimana puasa lahirnya Rasulullah SAW. Sekali lagi ya, nanti kalau mungkin saya Ramadan nggak di sini, sebulan mungkin saya nggak di sini, saya Ramadan di rumah, ya kan? Kalau di sini kan saya nginep kan langsung ke rumah, ya kan? Niatnya mainkan 2 kali.
niat sebulan, niat setiap hari. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhana. Nawaitu shauma ghadin an ramadhani. Kalau secara niat mah apa? Masalah ramadhana ke ramadhani ke enggak ngubah arti. Tapi kalau dari segi grammar bahasa Arab dibaca ramadhana kurang tepat. Karena diidopahkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Itu diidopahkan semua. Kalau Ramadan tanpa diidopahkan, maka jernya lafaz Ramadan itu bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Ada termasuk isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Tapi kalau diidopahkan nggak berlaku ya. Nggak Ramadhani secara grammar bahasa Arab. Kalau arti mah tetap aja mau Ramadhana kak. Ramadhani asal jangan Maradona ya. Nggak boleh kalau Maradona itu main sepak bola ya. Kalau Ramadhana ini nggak boleh. Wasani al-imsaku anil akli wa syurbi, menahan sesuatu dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kul wal masyrub inda ta'ammudi, meskipun yang dimakan dikit, yang diminum dikit, bisa nggak lagi puasa makan? Bisa. Sisa makanan keluar, nasi sebutir, dia telan batal. Nelan ludah batal nggak? Siapa tanya, Ustaz, kalau nelan ludah batal nggak? Enggak. Kita kan nelan ludah, biasa. Yang batal tuh kalau ludahnya dikumpulin, sengaja dikumpulin, banyak ditelan itu kan, itu batal. Karena sengaja, at-ta'ammadu, karena sengaja ngumpulin air ludah liur, ditelan udah banyak, nggak boleh. Jadi harus ditahan. Nah, fa'in akal nasyan au jahilan lam yuftir. Jika dia makan lupa, yang saya pertama lupa, ya kan? Sepiring mentung 11 lupa. Ya Allah, lupa kali puasa. So kalau benar-benar lupa Pak, itu alhamdulillah itu ya 10 makan lagi kan, lah kuat sama grip kan. Kalau lupa ya, kalau kagak lupa maka kagak boleh, jangan kan sepiring ya kan. Nah, sebutir aja kalau puasa batal. Ya. Wasalisu, yang ke niat imsak. Wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i gitu kan. Wa ta'ammudis khai'i, ya, nahan dari makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, ya kan? Itu nahan. Kalau malam boleh, dulu awalnya nggak boleh sebulan, pengantin baru sebulan nggak boleh berhubungan, nggak bisa migrain dia. Yang maka terjadilah peristiwa saat itu orang melakukan hubungan suami istri malam lagi. Nggak boleh dulu, bayangin pas saya di sebulan orang mau ngapain? Ya beda, itu mah beda. Kalau beda 2 tahun beda itu mah. Sebulan ya lebih bisa berasa otaknya. Nah, kalau malam nggak boleh juga. Wah, maka ada orang yang melakukan hubungan suami istri malam, kan? Maka turun ayat uhillat lakum lailatas siyami. Apa failnya? Ar-rafasu ila nisaikum. Maka dihalalkan bagi kamu ar-rafasu, ay mana jima, melakukan hubungan suami istri. Tak kapan bolehnya? Malam. Ya. Maghrib nih, Allahu Akbar, langsung boleh.
langsung makan puasa itu. Nah habis buka puasa boleh, malamnya sampai sebelum subuh boleh, awalnya tidak boleh. Bahkan ada peristiwa halak tuh ya Rasul, celaka saya Rasul. Apa yang mau celaka? Ya melakukan hubungan suami istri. Maka kalau melakukan hubungan suami istri, puasa itu dapat namanya kifarat. Yang pertama memberikan budak, nggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan anggap 60 hari. 57 sakit, ya, iya kan? Ngulang lagi dari pertama, atau begitu. Nah, enaknya seberapa? Puasa 2 bulan. Tuh. Kecuali dia nggak puasa, lempongan musafir pulang kampung, lebah di tengah jalan, kemudian nggak puasa, mampir penginapan, ya kan? Anuan berubah sama istri nggak apa-apa. Nah kan dia belum puasa, kan dia nggak puasa, yang dapat kipot yang puasa, lagi puasa. Kalau dia musafir kan boleh nggak puasa. Nah dicari penginapan capek satu dah, nah kalau sama istri nggak apa-apa, nggak ada dosa. Kan dia lagi puasa dan itu rusak gitu, ya di perjalanan. Ya. Walau ghalabahul qai'u lam yubtil, kalau nggak bisa nahan, enak ya, wah nggak bisa tahan, kalau nggak tahan ya muntah ya nggak apa. Waladhi yuftiru bi'is-shaim, yang batal puasa. Malam Jumat besok kita pertemuan ya. Ini saya paling lama nih, yang lain bertutup kan. Ya, malam Sabtunya nanti di atas atas. Saya dulu ya Pak ya, karena ada acara. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita mendengarkan daripada target Ramadan supaya penyemangat bulan Ramadan dan puasa. Lah kita bahas, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang yang juga mendengarkannya. Oh, insyaallah. Bapak-bapak, sebentar kita akan bahas terkait tentang penutupan Ramadan. Malam ini cuma pembahasan sebentar Bapak-bapak, karena memang terkait tentang penangguhan pengajian. Insya Allah Jumat depan kita akan adakan penangguhan pengajian. Ikut? Ya. Alhamdulillah. Penangguhan pengajian ini besok harinya jatuhnya pada hari Kamis 29 Februari 2024. Hadir semua gitu dalam penutupan pengajian atau penangguhan pengajian. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bahas susunan acara. Bapak-bapak izin menyampaikan kalau ada pertanyaan dan seterusnya monggo ditanggapi ya. Susunan acara tawakuf ini ada 5 acara. Yang pertama ini pembukaan nanti dengan MC. Nah MC-nya belum ditunjuk ini. Tadi sih kami menyarankan Pak RT nih, Pak RT baru jadi MC. Tapi saya bilang nanti sambutan gimana? Harusnya Pak RT sambutan ini. Kalau harus disiap dengan senang hati gitu jadi MC Pak. Atau gimana? Kembali ke Pak Rusdi. Baiknya aja. Ya. Jadi nanti MC-nya Pak Rusdi. Ini ada laporan keuangan dan kegiatan. Mungkin tidak laporan keuangan dan kegiatan secara penutupan pergantian kepengurusan tidak, tapi hanya laporan sejauh ini dari mulai Idul Fitri sampai ketemu mau Ramadan lagi gitu Pak. Jadi hanya laporan sederhana saja. Kemudian tausiah dari Ustaz Sarifuddin Al-Jabari dilanjutkan ya, nanti babnya bab saum sama akan membahas tentang saum. Dan agenda program Ramadan. Nah, ini yang keempat agenda program Ramadan kami cantumkan
gitu ya. Karena memang pertama gitu informasi dari Ustaz Safat yang kami terima itu ada pembahasan Ramadan. Nanti apakah seperti apa kita belum mengerti. Intinya sih program Ramadan itu ingin dibicarakan bersama-sama pada waktu tawakuf gitu. Nanti mungkin ada program ini, program itu. Apakah nanti seperti apa, bagaimananya, mungkin ada perwakilan dari DKM, dari Sesafat atau Pak Hadi nanti ya yang akan menyampaikan. Jadi nanti semarak Ramadan bisa dirasakan oleh semua pihak gitu, baik mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan anak-anak. Kemudian yang terakhir penutup. Nah ini rangkaian acaranya. Jadi kami menyampaikan bapak-bapak sekalian kepada bapak-bapak tentang susunan acara nanti tawakuf atau penangguhan pengajian. Jadi setelah penangguhan pengajian itu intinya ada musyawarah yang insya Allah membahas tentang program Ramadan supaya Ramadannya tertata jauh lebih semarak gitu. Nanti seperti apa kami kembalikan kepada nanti penanggung jawab DKM untuk memandu daripada usulan atau musyawarah Ramadan tersebut. Demikian bapak-bapak informasi terkait tentang tawakuf. Dan ya bapak-bapak, ini juga ada masukan. Jadi tawakuf ini atau penutupan ini atau pengajian ini bukan tanggung jawab semata-mata pengurus gitu, bukan, tapi ini milik bersama. Jadi setelah pengajian kalau bisa kita tidak pulang, kita beres-beres bareng-bareng gitu karena capek katanya ini kalau misalnya dibebankan ke pengurus gitu. Semua ambil bagian tanggung jawab, beres-beres, rapi-rapi gitu, sehingga musolahnya jadi rapi lagi, bersih lagi bersama-sama. Karena ini ada masukan ke pengurus katanya jangan sampai yang bersihin dia lagi capek. Dari mulai ya capeknya sih dibayar sama Allah gitu. Tapi paling tidak ini menjadi menjadi tampihan kita, perhatian kita bahwasanya pengajian ini bukan milik pengurus gitu, tapi milik bersama. Sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama. Ya bapak-bapak, jadi nanti entah dari mulai gelar karpet atau pemasangan ini itu sampai kembali selesai kita sama-sama merapikan gitu sampah-sampahnya semua. Terus zikir aja buat zikir. Ini kasih nggak kuat lah. Iya zikir aja. Nggak kuat ya pak. Udah udah. Iya. Orang Ya zikir aja kalau ini ya. Bantu zikir. Ya jadi seperti itu Bapak. Jadi mindset cara pandang atau berpikirnya adalah ini adalah milik bersama. Jadi bukan milik pengurus atau apapun tidak. Kalau pengurus hanya ini aja teknis lapangan di mana untuk menjalankan amanah-amanah yang diamanatkan oleh anggota pengajian. Kemudian bapak-bapak yang terakhir, kemungkinan nanti setelah Ramadan ya ada kegiatan yang namanya nanti usulan untuk pergantian kepengurusan. Jadi kami ingin menawarkan pergantian kepengurusan. Nanti seperti apa dan seterusnya gitu kami kembalikan kepada forum gitu, kepada jamaah sekalian ya. Jadi supaya ada regenerasi atau apapun itu namanya. Setelah Ramadan, kami sampaikan dari sekarang akan ada musyawarah yang bersifat regenerasi kepengurusan atau apapun itu namanya, gitu ya. Intinya inilah ada restruktur organisasi terkait tentang kepengurusan. Nanti dikembalikan kepada jamaah sekalian. Ganti udah. Ganti-gantian anggota yang lain tuh ini dia aja orang itu seragam doang banyak anggota yang udah ganti udah paling tidak akadnya ditawarkan. Jadi nanti munculnya seperti apa gitu, paling tidak mekanismenya sudah ditawarkan dulu gitu ya. Itu ya memang begitu jalannya harusnya gitu. Jangan seumur hidup Pak, harus seumur hidup repot juga ya.
paling tidak ditawarkan. Masih banyak kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang di bawah gitu yang bagus-bagus, maksudnya bagus punya kemampuan untuk mengelola atau ini nanti bisa sinergi lah dengan DKM. Idenya seperti itu Bapak-bapak, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalaupun ada pertanyaan atau usulan atau ini, memang ini waktunya. Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan atau diskusi yang kita sampaikan Pak. Bapak, biar tidak melebar, jadi memang kita fokus pada pembahasan untuk tawakuf dulu. Untuk penangguhan ini ada kira-kira ada masukan nggak ya? Tapi kalau nanti bahas masalah kepengurusan atau penanggung jawab DKM dan seterusnya, mungkin bisa disampaikan nanti pas kita waktu ya. Untuk sekarang pembahasannya adalah tentang penangguhan. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak gitu loh Pak? Jadi kami ingin menawarkan jangan sampai nanti ada kepengurusan jalan sendiri, kayak enak juga kan. Makanya ditawarkan dulu nih ke Pak Edi. Terima kasih kalau tidak ada lagi tambahan. Mungkin seperti itu ya. Pak RT, ada tambahan Pak RT? Cukup ya. Backdrop aman Pak RT kalau misalnya kita langsung. Oh, ini pesenin. Iya, maksudnya kalau ada ini kita minta tolong gitu. Apa di modelnya aja? Maaf, foto-fotonya kemarin ya? Foto. Iya, pangstep aja. Mungkin ada usulan yang lain, mungkin mau ini silakan nggak apa-apa. Backdrop penutupan aja udah. Iya, gitu mungkin kita kata-katanya bagaimana, ini bagaimana, biar nanti saya tinggal merubah editan. Iya. Di yang model kemarin tuh ukurannya udah ada saya tuh yang kemarin. Ya. Ukuran ini kan? Iya, ukuran. Tinggal model tawakufnya apa, terus apa dia mau ditampilkan fotonya. Untuk sementara ini kita serahkan ke Pak RT. Nanti kalau ada masukan dari kita menyusul. Ya, jadi biar nggak tunggu-tungguan gitu. Jadi gerak aja langsung. Nanti mungkin kalau menyusul baru kita masuk. Terima kasih ya Pak Rusdi. Pak RT, thank you. Jadi Bapak-bapak seperti itu. Cuman saya ingin spill sedikit terkait program Ramadan karena banyak informasi masukan tentang buka bersama kayak gitu-gitu. Nah itu perlu dikelola katanya. Nah ini ingin disampaikan atau ingin dimusyawarahkan. Terus Bilal, terus kemudian tadarusan, itu banyak yang mereka ingin menyampaikan. Jadi kami memberi peluang pada tawakuf itu untuk dibahas masalah program Ramadan supaya dimatangkan sehingga program Ramadan bisa berjalan pas hari haknya gitu, termasuk azan. Kalau untuk program Ramadan kami selaku PRT-an mendukung karena memang kami dalam PRT-an itu program Ramadan sini sama sana akan kita support. Nah itu boleh disampaikan nanti ya Pak Rusdi ya, di mana di agenda program Ramadan nanti mungkin dimoderatorin atau dipimpin musyawarahnya dengan Ustaz Syafaat besok di tanggal 29 Februari 2024. Demikian Bapak-bapak sehingga kita menyambut Ramadan. Terakhir ini Nisfu Syaban kapan jatuhnya? Tanggal 24 hari Minggu ya? Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu ya. Ya insya Allah berarti gini aja. Insya Allah izin. Ini Romani sebagai perwakilan DKM mungkin kita akan ada pengajian ya malam Nisfu Syaban pada maghrib. Biasanya baca Yasin ya Pak Wahab ya. Iya. Yasin insya Allah nanti bisa sama-sama lah kita menyemarakan Nisfu Syaban dalam rangka mengingatkan bahwasanya ini setengah bulan lagi kita mau puasa gitu. Paling tidak secara rohaniah kita sudah mempersiapkan. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Musyawarah yang singkat ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah melimpahkan keberkahan dan kita semua dalam lindungan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.